Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang varial plot dan radial plot dari studi kasus Studies on the Association between Circumcision and HIV Infection. Baiklah, yang pertama latar belakang. Sunat atau sirkumsisi dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah khitan atau supit. Menurut tuntunan syariat Islam untuk laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya pemeluk agama Islam yang melakukan sunat, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan agama lain sekarang juga banyak yang melakukan sunat karena terbukti memberikan manfaat bagi kesehatan. Kemudian eh, eh, sir- kemudian HIV itu sendiri atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh dan dapat menimbulkan sekumpulan gejala penyakit yang disebut dengan AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome. Lebih dari 25 tahun sejak pertama ditemukan tahun 1907, berbagai bangsa di dunia berupaya untuk menanggulangi HIV atau AIDS, tetapi penyakit ini terus berkembang dengan peningkatan yang cepat dan mengkhawatirkan. Nah, untuk itu saya ingin melihat dalam penelitian ini kemudian untuk agar bisa melihat funnel plot dan radial plot dalam penelitian ini, saya menggunakan metode invariant dengan funnel plot dan radial plot. Funnel plot dan radial plot itu sendiri bertujuan untuk memeriksa keberadaan bias publication atau bias publikasi. Bias publikasi itu sendiri adalah jenis bias yang terjadi dalam penelitian akademis yang dipublikasikan. Itu terjadi karena eksperimen atau hasil studi penelitian mempengaruhi keputusan apakah penelitian itu akan diterbitkan. Kemudian dengan tidak adanya bias publikasi, diasumsikan bahwa studi dengan presisi tinggi akan diplot mendekati rata-rata studi, dan studi dengan presisi rendah akan tersebar merata di kedua sisi rata-rata, menciptakan distribusi berbentuk corong yang kasar. Penyimpangan dari bentuk ini dapat menunjukkan bias publikasi. Kemudian dapat dilihat dari data ada EE, yaitu jumlah kejadian pada kelompok eksperimen, yaitu kelompok circumcision atau kemudian ada NE, jumlah pasien terhadap kelompok eksperimen, dan kemudian ada EC, yaitu jumlah kejadian pada kelompok kontrol, dan NC, jumlah pasien pada kelompok kontrol. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Dapat kita lihat dari funnel plot berikut. Ini merupakan hasil dari RStudio. Kemudian dapat kita simpulkan dari plot berikut adalah bahwa funnel plot menunjukkan hampir semua penelitian yang lebih kecil memiliki hasil signifikan, mendukung hubungan circumcision dan HIV infection baik pada tingkat 0%, yaitu wilayah hijau, dan atau bahkan level 1%, yaitu wilayah hijau terang. Nah, di sisi lain, beberapa lebih besar studi, yaitu kesalahan standar lebih kecil dari 0,5, menunjukkan hasil yang tidak signifikan, yaitu putih. Singkatnya, untuk analisis hubungan circumcision dan HIV infection adalah contoh yang jelas untuk asimetris, di mana terdapat celah di sisi sebelah kiri mungkin karena adanya bias, dan studi kecil menunjukkan tidak ada efek signifikasi secara statistik. Kemudian di radial plot berikut juga hampir sama dengan hasil kesimpulan dari funnel plot, di mana garis regresinya itu di mana
titik-titik atau plotnya itu tidak mengikuti garis regasi atau tersebar, sehingga, dapat dideteksi bahwa terdapat bias publikasi. Kemudian, kesimpulan dari penelitian ini adalah plot sama-sama menunjukkan ketidaksimetrisan baik dari funnel plot maupun radial plot. Kemudian presisi dari penelitian ini sangat kecil karena terdapat bias. Hal tersebut dapat dilihat dari kedua plot yang tidak simetris. Kemudian penelitian ini memiliki kemungkinan sangat kecil untuk dipublikasi karena presisinya sangat rendah. Nah, berikut adalah hasil peran dari RStudio-nya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.